Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kajian kita yang berkaitan dengan cita-cita dan harapan dari seorang murid atau pelajar. Nah, murid atau pelajar ini adalah salah satu komponen yang sangat berpengaruh terhadap proses keberhasilan dari sebuah pendidikan. Karena di dalam komponen pendidikan itu ada guru, murid, tujuan, materi, metode, dan lain-lain. Semuanya harus bersinergi untuk meraih sebuah pendidikan yang unggul. Nah, salah satu yang diperhatikan dalam konsep pendidikan adalah cita-cita dan harapan dari seorang murid, alias bagaimana sih seharusnya sikap dari seorang murid untuk bisa meraih cita-cita dan harapan yang dia impikan. Maka dalam konsep hadis tarbawi ini ada sebuah kajian khusus yang membahas tentang cita-cita dan harapan dari murid. Murid adalah sinonim dari siswa, pelajar. Kalau di dalam perguruan tinggi kita sebut mahasiswa, kalau di pondok pesantren kita sebut sebagai santri. Itu semua adalah memiliki makna yang sama. Nah, kalau kita telisik dari akar katanya, murid itu dari akar kata aroda yuridu irodatan, terus menjadi murid. Nah, adalah orang yang menghendaki, kan. Kalau tolib dari orang yang mencari, ya. Jadi seseorang yang secara terus-menerus mencari ilmu pengetahuan, mencari faedah, ya, sebagaimana yang disitirkan dalam sebuah taklim musta'alim itu, ya. Wakun mustafidan kulla yaumin ziyadah minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Jadi seorang murid itu harus setiap harinya harus mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan maupun hikmah. Maka dalam sebuah pepatah itu dikatakan moto dari seorang murid itu, bila hari melewati dirinya, tiada amal dijerih, tiada ilmu diraih, maka arti hidup itu akan menjadi kosong. Nah, seorang murid harus selalu sibuk dalam proses thalabul ilmi, menambah pemahaman, menambah skill, menambah ilmu pengetahuan untuk mempersiapkan hari esoknya. Karena murid saat ini akan menghadapi problem-problem, akan menghadapi masalah-masalah yang tidak sama pada zaman ini. Untuk itu diperlukan sebuah ilmu pengetahuan yang banyak agar seorang murid itu siap menghadapi dalam segala situasi dan tidak bingung. Nah, salah satu hal yang menjadi pokok inti dari kajian hadis tarbawi adalah pentingnya cita-cita dan harapan dari seorang murid. Nah, cita-cita dan harapan dari seorang murid harus ditanamkan oleh seorang guru sejak dini. Karena dengan memiliki cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur, seorang murid akan berusaha mewujudkannya dengan bekerja keras, dengan berlatih, dengan belajar secara tekun, dan menghidupkan etos atau semangat kerja. Nah, kalau tidak, bisa jadi seorang murid akan males-malesan, akan tidak memiliki gairah dalam bertolabul ilmi. Sehingga kalau kalian saat ini sebagai seorang mahasiswa, untuk bisa menghidupkan gairah thalabul ilmi yang ada pada dirimu, gelorakanlah semangat belajar, tancapkanlah cita-cita yang tinggi, tancapkanlah sebuah harapan untuk menghadapi hari esok dengan pengetahuan yang kalian bisa dapatkan selama perkuliahan ini. Kalau tidak, ya hasilnya akan standar-standar saja. Nah, kalian harus memiliki cita-cita yang tinggi. Karena kata pepatah Inggris itu mengatakan manusia itu tanpa ambisi itu bagaikan burung tanpa sayap, alias tidak akan mau kemana-mana dan tidak akan pergi kemana-mana. Tetapi kalau
manusia, siswa, mahasiswa kok memiliki gairah, memiliki ambisi, memiliki cita-cita yang tinggi, dia akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggapai harapan dan cita-cita ataupun ambisinya itu. Nah, salah satu pepatah Arab itu mengatakan kun rojulan rijluhu tahtal jibal wa himmatuhu fawqas suraya wal juhal. Jadilah engkau seorang sekalipun kakinya itu di bawah gunung, orang pelosok itulah ibaratnya ya. Tidak kemana-mana, tetapi yang harus dihidupkan ya cita-citanya harus ada sebagaimana bintang Soraya dan bintang Zuhal. Nah, ini semua akan menghidupkan gelora dan semangat thalabul ilmi dari seorang pelajar. Nah, nanti kalau kalian sudah menjadi guru, apalagi di tingkat dasar, maka tancapkanlah ya anak-anak itu untuk bisa bercita-cita dan dibimbing untuk bisa meraih cita-citanya itu dengan cara bagaimana. Nah, itu penting untuk ditanamkan sejak dini kepada anak didik di tingkat dasar. Nah, di antara hadis-hadis yang berbicara mengenai semangat dan cita-cita dan harapan dari seorang pelajar adalah ada salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya. An Abdullah bin Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnaini rajulun atallahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq wa rajulun atallahu al-hikmah fahuwa yakti biha wa yu'allimuha. Nah, ini adalah sebuah hadis yang berbicara tentang cita-cita dan harapan dari seorang pelajar. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iri atau bukanlah sebuah iri, tidak ada iri atau hasud yang diperbolehkan kecuali pada dua orang. Yang pertama adalah seseorang yang diberi kekayaan harta oleh Allah lalu dikuasakan atas hartanya itu di jalan kebenaran. Dan yang kedua adalah seorang yang diberi hikmah atau ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia mengamalkan dan mengajarkan ilmunya itu kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih atau oleh Bukhari dan Muslim ya. Artinya kualitasnya sangat bagus. Nah, dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya kita itu harus bercita-cita yang tinggi. Salah satunya hadis ini menceritakan ada dua hal yang diperbolehkan kita dalam bahasa agama disebut dengan ghibthah ataupun iri, tetapi yang diperbolehkan bukan hasud ya, tetapi hasud makna asli hasud itu kan tamanni zawalin nikmah min ghairi. Jadi mengharapkan lenyapnya nikmat dari orang lain. Tetapi kalau ghibthah atau iri tapi diperbolehkan itu tamannil mar'i ayyakuna lahu mislu hadhi nikmah ma'a baqaiha li sahibiha. Jadi seseorang itu menginginkan nikmat yang ada seperti yang dimiliki oleh saudaranya yang lain, tapi tidak mengharapkan hilangnya nikmat itu bagi pemiliknya. Jadi kalian melihat seorang yang kaya raya, ya, sukses dalam harta, kemudian kamu iri, tetapi tidak mengharapkan nikmat itu hilang darinya. Dan harta yang dimiliki oleh orang lain itu ditasarufkan olehnya itu di jalan-jalan yang baik, di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah, untuk menyumbang pembangunan masjid, untuk menyumbang keberlangsungan madrasah, untuk menyantuni anak yatim, untuk memberikan beasiswa-beasiswa bagi para pelajar yang tidak mampu. Nah, itu semua adalah pentasarupan sebuah harta yang diridhai oleh Allah, dan kamu boleh
merasa iri dengan mereka dan berusaha berjuang untuk bisa melakukan hal yang sama terhadap orang yang kalian kagumi itu. Nah, seorang pelajar harus punya cita-cita kayak gitu. Kalau tidak ya dia akan bisa bermalas-malasan bekerja, alias tidak semangat dalam menjalani sebuah kehidupan. Hidupnya tidak ada target, sering menunda pekerjaan dan seterusnya yang akhirnya mengakibatkan kemudaratan bagi dirinya. Nah, itu adalah hasud pertama yang diperbolehkan oleh Islam ya. Yang kedua adalah hasud yang diperbolehkan adalah rajulun atallahul hikmah wa huwa yakti biha wa yu'allimuha. Ada seorang yang alim ya, kemudian orang ini mengamalkan ilmunya serta mengajarkannya kepada orang lain. Kalian mengagumi guru-guru kamu, kalian mengagumi teman kamu kok iso pinter gitu ya. Dan dia itu orangnya akhlaknya baik, sering membantu orang lain, tapi tidak membantu menyontoh loh ya. Maksudnya di sini adalah kamu mengagumi orang yang dari sisi keilmuannya itu luar biasa bagus, akademiknya bagus, ya, pengetahuannya banyak, kemudian dia berakhlakul karimah, kemudian dia juga mengamalkan ilmu yang telah dia perolehnya serta mengajarkannya kepada orang lain. Itu kalian harus iri dan harus berlomba-lomba untuk menjadi orang yang seperti itu. Nah, itu adalah sebuah ghibthah atau iri yang diperbolehkan oleh Islam. Nah, cita-cita selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang mukmin itu harus menjadi mukmin yang berkualitas. Karena dalam sebuah hadis disebutkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabba ilallah. Jadi seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Jangan sampai seorang mukmin, seorang muslim itu malah menjadi dalam bahasa yang lain itu menjadi beban bagi orang lain. Nah, mukmin yang menjadi beban bagi saudaranya itu tidak disukai oleh Allah. Makanya dalam sebuah hadis itu juga disebutkan al yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi itu lebih baik daripada hanya sekedar menerima secara terus-menerus. Untuk itu jenengan harus punya cita-cita, punya ghirah untuk menjadi mukmin yang profesional, mukmin yang berkualitas. Nah, tentunya untuk menjadi mukmin yang profesional dan berkualitas ini tidak lain dan tidak bukan salah satunya harus dengan ilmu pengetahuan, etos kerja yang tinggi, semangat yang terus menggelora untuk thalabul ilmi dan memperbaiki karakter dan pribadinya untuk menjadi seorang mukmin yang kuat dan berkualitas, mandiri dan seterusnya. Tentang mukmin yang kuat ini ada sebuah hadis dari Abu Hurairah ya. Disebutkan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairun ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin kun qadarullaha wa ma sya'a fa'ala fa inna law taftahu amalus syaitan. Yang artinya seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing adalah baik. Usahakan sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu yang berguna bagi engkau. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah engkau menjadi lemah. Jika engkau terkena suatu musibah, jangan engkau mengatakan andaikan saya berbuat begini, niscaya akan begini. Akan tetapi katakanlah telah ditakdirkan oleh Allah dan sesuatu yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sesungguhnya kata andai kata adalah pembuka
membuka dari perbuatan syaitan. Maksudnya membuka perbuatan syaitan ini adalah menjadikan syaitan masuk untuk mengelabui manusia dan mempertanyakan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas seorang mukmin yang penting berikhtiar secara maksimal. Setelah usaha secara maksimal, maka hasilnya itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika saya begini pasti begini. Nanti kamu bisa jadi mengharapkan anaknya presiden, mengharapkan anaknya gubernur dan seterusnya. Nah, itu semua adalah sudah ketentuan dari Allah. Tetapi sekarang kita itu sudah dilahirkan ke dunia ini, posisinya seperti apa, maka laksanakanlah kewajiban kita dengan sebaik mungkin. Nah, itulah yang kita sebut dengan ikhtiar. Setelah ikhtiar secara maksimal, kita bertawakal kepada Allah. Itulah yang dianjurkan dalam Islam ya. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah yang pertama, bahwa tujuan pendidikan itu adalah membentuk manusia mukmin yang berkualitas baik jasmani maupun rohani. Jadi ada keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Tidak dididik jasmaninya saja atau otaknya saja, tetapi keseluruhan dari yang kita sebut sebagai manusia, yaitu jasad, akal, dan rohaninya. Yang kedua, mukmin yang berkualitas adalah seorang yang mampu bermujahadah alias mengendalikan nafsunya untuk taat dan berbuat manfaat baik untuk dirinya maupun kepada orang lain. Jadi kalau diberikan kelebihan harta, kelebihan tenaga, kita gunakan untuk membantu saudara kita ya. Karena sekaya apapun kita, sebanyak apapun uang kita, yang kita butuhkan sama dengan orang lain. Makan ya mungkin hanya 3 kali, minum juga ukurannya segitu. Kita tidak kalau kaya makannya jadi lebih banyak, tidak seperti itu ya. Kebutuhan yang kita butuhkan tetap sama sebagaimana orang lain ya. Maka kelebihan itu ya kita tasarufkan pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Nah, mukmin yang berkualitas, poin yang bisa kita petik dari hadis selanjutnya adalah mukmin yang berkualitas imannya menggabungkan usaha lahir dan batin, berusaha keras dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya adalah mukmin berkualitas ketika tertimpa suatu musibah, dia berusaha antara mengobati dan berserah diri kepada Tuhan tanpa penyesalan. Itu adalah poin-poin yang bisa kita petik dari hadis yang sudah kita bacakan tadi. Selanjutnya ini untuk motivasi dan ghirah para pencari ilmu dan berusaha untuk menjadi orang yang alim ya. Yang pertama adalah keutamaan pencari ilmu dan orang yang alim. Yang pertama adalah dimudahkan jalan ke surga, sebagaimana ada sebuah hadis ya, man salaka thariqan yabtaghi fi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Jadi kalian jangan pernah khawatir, bismillah walaupun rumahnya jauh misalkan ya, itu bismillah, niatnya ditata untuk thalabul ilmi, mencari ridha Allah ya, insya Allah dimudahkan. Termasuk misalkan kalau kita mengalami kebuntuan rezeki ya, kita ikhtiar, kita usaha, kita berdoa sambil minta kepada Allah untuk dimudahkan rezekinya dan seterusnya. Yang kedua itu dihormati oleh para malaikat. Dalam sebuah hadis juga dikatakan wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon litalibil ilm. Sesungguhnya itu para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho terhadap penuntut ilmu. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah dimohonkan pengampunan makhluk di langit dan di bumi. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ardi hatal khitan fil ma. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu dimohonkan pengampunan baginya oleh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan.
Nah, keutamaan selanjutnya seorang alim itu menjadi penerang, sebagai penerang ya. Dalam sebuah taklim itu dikatakan wa fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang ahli ibadah itu bagaikan keutamaan bulan purnama ya terhadap sekalian bintang-bintang. Jadi dia menerangi, bisa menerangi. Karena jahil itu adalah kegelapan. Sedangkan ilm itu al-ilm atau ilmu itu adalah sebuah cahaya. Manusia yang tidak tahu apa-apa mudah disesatkan oleh lain, mudah dibohongi oleh lain. Tetapi dengan ilmu pengetahuan manusia itu jalannya menjadi terang, dan ciri dari orang yang berilmu itu dia pasti tidak bingungan ya, termasuk mempunyai sikap yang tenang. Selanjutnya seorang alim itu juga sebagai pewaris nabi. Innal ulama warasatul anbiya wa innal ulama lam yurisu dinaron wala dirhaman ya. Ulama atau orang ahli, orang yang berilmu itu adalah digelari sebagai pewaris nabi, karena nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu pengetahuan untuk para umatnya. Karena salah satu fungsi dari ilmu pengetahuan itu sebagai cahaya, dan cahaya itu bisa menerangi, bisa mengetahui baik dan buruk, bisa mengetahui halal haram dan seterusnya. Dan yang terakhir, ilmu adalah bagian yang paling sempurna. Maka dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwasanya faman akhoda bihi akhoda bihaddin wafirin. Barang siapa yang mengambilnya berarti mengambil bagian yang sempurna. Maka pilihlah ilmu pengetahuan. Dalam sebuah cerita Israiliyat itu kan disebutkan ya, Nabi Sulaiman itu pernah ditawari oleh Allah, ditawari oleh 3 hal ya. Nabi Sulaiman ditawari oleh Allah antara harta, tahta, dan ilmu pengetahuan. Khuyira Sulaimana, Sulaiman disuruh memilih 3 hal antara ilmu, harta, dan tahta. Nabi Sulaiman memilih ilmu pengetahuan. Nah, justru karena Nabi Sulaiman memilih ilmu pengetahuan itu, harta dan tahta dimiliki. Kita tahu bahwa Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang paling kaya dan memiliki singgasana yang luar biasa. Nah, karena sebab ilmu itulah Nabi Sulaiman mampu meraih ketiga-tiganya. Seandainya harta itu bisa habis, tahta itu tidak selamanya bisa diamanahkan untuk seseorang. Tapi dengan ilmu pengetahuan semakin diajarkan semakin bertambah. Kalau harta diberikan kan bisa berkurang, tetapi ilmu pengetahuan tidak. Harta bisa dicuri, tapi ilmu pengetahuan itu tidak bisa dicuri karena ilmu ada di dalam dada masing-masing orang yang memiliki. Nah, dengan ini semua saya mengharapkan teman-teman semua, teman-teman mahasiswa yang tidak memiliki cita-cita, ya belum terlambat. Milikilah cita-cita dan gelorakan cita-cita itu untuk kamu raih dengan berdisiplin diri, memiliki etos kerja yang tinggi dan seterusnya. Dan jangan lupa minta doa kepada orang tua, serta selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan teman-teman semuanya sukses baik di dunia maupun di akhirat ya. Semoga kita semua bahagia di dunia maupun di akhirat ya. Jangan lupa diresum untuk tema ini dan nanti dikumpulkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.